kelas 10, berarti kelas 1 ya. Trinity, panggilannya apa? Tri, sama kayak nama saya. Anak ketiga. Anak ketiga tau. Saya anak ketiga. Tri, ya. Dua-duanya mau nanya. Tri dulu lah. Ya Pak, saya izin bertanya. Radar samping kan bekerjanya meliput suatu berita. Itu kan diupload. Kalau misalnya kami dari SMK 2 ada kegiatan tapi tidak diliput oleh radar samping, bolehkah kami meminta untuk diliput? Dan kalau boleh bagaimana caranya? Terima kasih. Adakah peluang magang untuk anak SMK 2 untuk magang di sini? Kebetulan saya ikut ekskul desain grafis dan punya skill dalam ilustrasi digital. Ada lagi? Itu aja. Oke, terima kasih Arti dan Tri. Ya, silakan kembali. Gantian ya, kita jawab dulu satu-satu. Yang pertama tadi si Arti nanyakan bagaimana bisa kalau ada kegiatan dimasukkan di koran atau ada kegiatan di sekolah kalian gitu kan, kalian pengen dipublikasikan di koran maupun di online. Sebenarnya gampang. Saya kemarin sudah ngobrol juga dengan bapak guru kalian yang waktu ngantar surat. Radar Samping ini sebenarnya punya program namanya Koran Sekolah. Jadi saat ini kita sudah jalan itu ke SMA 1, SMA 2, SMA 3, 3 sekolah. Nah, Koran Sekolah. Jadi pihak Radar Samping menyiapkan 1 halaman sampai 10 halaman. Kita kasih halamannya. Nanti untuk isinya adalah dari pihak sekolah. Nah, tapi kan jadi pertanyaan, kami gak bisa nulis, kami gak bisa moto, kan seperti itu. Kalau kasih halaman, nah biasanya kalau di sekolah-sekolah lain itu nanti pihak Radar Samping yang ngasih pelatihan singkat jurnalistik, baik itu menulis dan fotografi. Nanti pihak sekolah yang menentukan, biasanya kan ada ekskulnya gitu, atau nanti di bawah OSIS. Nanti kalau semuanya kan keburu rame, dipilih aja berapa orang yang mau ikut pelatihan, biasanya 10 orang. Nanti setelah yang 10 itu dapat ilmunya, baru bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, dengan dasar itu tadi kalian bisa kesempatan untuk menulis. Nah, kita tidak membatasi apakah, tergantung kalian, apakah mau tiap hari nulis di koran. Tapi kalau tiap hari kan nggak mungkin, waktunya kan tersita nanti kalian. Nah, misalnya anggap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu. Nah, jadi materinya tergantung kalian, sepakatan di tim redaksi kecil kalian. Misalnya kalian bikin tim redaksi, ada pemimpin redaksinya, ada redakturnya, ada wartawannya juga, kayak semacam sudah kayak media. Nah, nanti tinggal kalian plot apa yang akan kalian tulis. Misalnya SMK 1 sekarang prestasinya apa? SMK 1, SMK 2 prestasinya apa? Poli futsal. Juara berapa? Tingkat itu pertandingan tingkat pelajar. Berarti ada ikut korpor nggak atletnya? Ada. Ada ikut korpor? Atlet apa? Bola sama. Nah, itu kan luar biasa kan? Kalian bisa publikasikan teman kalian yang tadi yang ikut, misalnya ikut atlet korpor nanti di bulan Juni mewakili Kontingen. Nah, kan jadi kebanggaan buat sekolah kan? Nah, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya gampang. Nanti tinggal kalau kalian koordinasi dengan bapak guru kalian gimana itu nanti kan saya bantu. Terus yang kedua tadi dari si Mbak Tri, apakah siswa-siswa SMK 2 bisa berkesempatan magang? Sebenarnya kita terbuka. Dari dulu kita juga memberi kesempatan untuk magang.
Cuma karena kemarin pandemi COVID 2 tahun kan, 2020, 2021 sampai 2022, memang program magang kita tiadakan karena kita ngikuti aturan pemerintah kan, jaga jarak. Kantor pun kita sempat melaksanakan WFH, jadi kantornya terbatas yang masuk itu, kerjanya sebagian di rumah. Nah tapi karena sekarang 2023 sudah dicabut lockdownnya oleh presiden kita, insya Allah tahun ini kita akan buka lagi. Nanti kan saya komunikasikan dengan manajemen apakah kebutuhannya dicari apa gitu. Biasa kita membuka lowongan magang itu sesuai dengan kebutuhan kan. Jadi tidak semua jurusan itu kita terima. Biasanya memang yang dicari itu yang berkaitan dengan jaringan komputer itu, terus grafis juga kita cari, sama biasanya 2 itu sih, grafis itu sama teknik jaringan. Nah, jadi nanti kesempatannya kalian bisa magang di kantor sini. Cuma untuk prosesnya ya, karena kerjanya malam, yang kalau bagian produksi kan kerjanya malam semua. Jadi ya, mungkin nanti kalian akan spesifik, ada yang masuk malam, ada yang masuk pagi gitu ya. Jadi ya, bisa diatur lah. Ya, bisa diatur aja. Yang jelas nggak ada yang orang luar kota kan, orang Sampit semua kan? Kali aja ada yang dari luar kota, dari luar Sampit, dari kecamatan mana gitu. Ada? Ada. Ada yang dari Samudra ada? Ada. Mau ngekos di sini? Pindah? Hah? Oh, berumur sama orang tuanya di sini. Berarti udah pindah kan? Dari mana? PT itu apa? Oh, PMSA mana? PM43. Jadi sekolahnya sini. Orang tuanya di sana, kerja di kebun sawit. Pulang pergi. Oh, berarti ke kos dekat sekolahnya. 43 itu perusahaan apa? Wilmar. Amparan 2. Grup apa itu? Perusahaan apa itu? Sawit lah. Oh, 42 itu kan global. Iya lagi. 426 lah. Kada hafal ya. Taunya biasanya global itu orang 7 munjun di situ. Ya. Ada lagi? Bukan. Aslinya mana? Asli Sampit. Ya, tinggalnya di mana? Pulau Pendawa. Oh, Panak ya berarti. Silakan mau nanya apa, Mas Agi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izinkan saya bertanya. Kan ini Pak, bahan yang digunakan dalam memproduksi media cetak ini kan koran, yaitu kan koran terbuat dari kertas kan Pak? Iya. Nah, benar. biasanya itu didapatkan dari mana? Setelah itu saya bertanya satu lagi, yaitu bagaimana cara proses pemasaran media cetak ini dengan maksimal di era kemajuan teknologi ini Pak? Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaannya Makan Markoto. Ya. Ada lagi? Ada, depan. Ada. Tadi cewek 2, sekarang cowok 2 lah. Orang Inggris. Sini ke depan, sini ke depan. Orang Inggris bertanya. I know. Kasih Mas Agi. Siapa namanya? Rizky Fadila. Rizky Fadila. Rizky. Oh, Rizky Febrian. Oh, Rizky Fadila. Oh, ya Rizky Fadila. Rizky Bilar. Jangan jual Rizky Bilar. Penjaga ya. Rizky-nya mana? Di rumah. Ya, silakan Mas Rizky. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Kenapa seorang jurnalis harus berpegang teguh pada etika pemberitaan pada media massa? Oh, mantap gitu. Itu nanya tadi kamu cari di Google. Nanya sendiri. Nanya sendiri. Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Mas Agim ya. Siapa tadi? Agim dan Rizky. Ya, silakan duduk kembali. Mas soal kertas tadi ya, bahan baku koran ini memang dari kertas, nggak plastik dong, kertas. Ya.
Ini kebetulan kita juga punya perusahaan penerbit pembuat kertas ini adalah satu grup dengan bagian kita. Jadi posisinya ada di Sidoarjo. Jadi kertas-kertas orang yang misalnya ini tidak laku atau misalnya belum hasilnya sempurna kan biasanya jadi sampah gitu kan. Nah, tapi kita tidak dibuang, kita daur ulang. Jadi tumpuk-tumpukan kertas yang tidak laku tadi di pasaran, terus yang hasil korannya misalnya dalam bikin koran itu kan mesinnya tuh kan yang lihat. Hasil cetak pertama itu biasa hasilnya nggak mulus, itu kan jadi sampah kan. Perlu berapa menit untuk mendapatkan gambar yang maksimal. Kita harus setting dulu, setting warnanya, setting airnya, setting apa. Jadi tapi tetap harus batas maksimal toleransi sampahnya tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak bangkrut. Anggapnya misalnya satu kali cetak itu minimal sampahnya 5 kilo lah standarnya. Tapi kalau sampai 5 kilo lebih berarti itu sudah tidak efisien. Perusahaan akan rugi. Nah, jadi sampah-sampah tadi digabung dengan sampah orang tidak laku yang di pasaran. Nah, sampah itu kita kirim ke Jawa untuk didaur ulang. Nah, nanti kita beli lagi. Jadi seperti itu. Jadi semuanya adalah kita tak mengutamakan 3R tadi. Apa 3R? Recycle, reuse. Nah, tadi. Lupa Inggrisnya apa? Taunya 3R aja lah. Jadi bahan-bahan bakunya memang semuanya bahan daur ulang. Kalau semuanya memakai bahan pulp atau kayu itu, kan selain harganya mahal, juga tidak bagus juga buat ini. Jadi selebihnya pakai bahan daur ulang. Terus yang kedua tadi apa tanya? Cara pemaksimalan penjualan. Oh, pemaksimalan penjualan koran. Nah, di tengah kondisi yang serba digital itu ya. Ini memang menjadi PR semua unit usaha bisnis koran. Karena apalagi di usia-usia rentang kayak gitu kan lebih suka baca yang ini ya. Baca di HP, baca di TikTok, baca di Instagram. Sekarang sebelum saya jawab, yakin nggak informasi yang kalian baca itu benar atau tidak? Kenapa dibaca? Nah, karena kepo. Karena kepo ya. Sudah tahu itu kata bujur, disebarkan lah. Itu kan biasanya itu berdasar dari budaya kan. Otak kalian itu biasanya, iya, ini memang harus jadi pusat perhatian juga kan. Ya saya juga tidak memungkiri dan mungkin jadi pekerjaan bersama kan. Minat baca orang Indonesia itu kan rendah, budaya literasinya mau rendah. Kalian sendiri yang pelajar sendiri mungkin baca buku juga jarang. Iya, yakin nggak? Padahal buku itu kan penting. Sekarang kan benar lebih mudah sekarang baca buku itu. Ada aplikasi gratis di sini kan. Kalau dulu memang zaman saya sekolah bacanya harus buku memang. Beli buku minimal ya harus keluar duit 30-40 ribu untuk beli buku. Nah, sekarang kan lebih enak gratis lewat HP seperti itu. Nah, berkaitan dengan distribusi koran tadi, gimana caranya koran tetap bisa survive distribusinya gitu kan di tengah bersaing dengan dunia digital seperti itu ya. Ada beberapa cara sendiri kan. Nah, kita juga tidak semuanya kita sadari pengaruh dunia digital itu berimbas terhadap bisnis koran. Itu saya akui. Dalam artian penjualan koran juga sangat terganggu dengan keberadaan media sosial. Apalagi kebiasaan warga 621 612 plus 62 itu kan jarang cross check, jarang konfirmasi, dapat info langsung dibaca. Ya, kebiasaan jelek gitu kan. Kita sepakat dulu itu, kebiasaan jelek. Dapat informasi di WA, di TikTok, ini bagus. Nah, itu juga menjadi pengaruh buat media kita. Bagaimana caranya kita bisa ini? Nah, kita juga tidak melulu harus
jangan orang sini jontol lah. Harus tetap banyak mencetak orang, nggak bisa. Sementara peminatnya sedikit, kita cetak terus siapa yang mau beli? Nah, harus jadol-kajol lah. Nah, itu. Jadi kita beralih fungsi. Kita juga harus mengikuti arus dunia digital tadi. Jadi kita ciptakan namanya koran digital, e-paper. Jadi prinsipnya formatnya PDF. Jadi korannya bentuknya koran, tapi bacanya lewat HP. Nah, jadi kita bisa, orang dimanapun bisa baca gitu kan. Nah, memang secara angka jumlah proses cetak korannya kita batasi, tapi kita beralih ke koran digital tadi untuk menjangkau pembaca-pembaca kita yang di luar, misalnya di Pulau Jawa atau apa yang di sini yang sudah beralih fungsi membacanya dari konvensional baca seperti ini, beralih ke baca koran digital. Ini mungkin saya ambil contoh. Koran digital itu seperti apa sih? Nah, contohnya gini, kelihatan nggak? Nah, ini formatnya PDF. Nah, sama kayak koran. Tapi ini tidak gratis, berbayar juga. Tapi biayanya lebih murah dibandingkan kita berlangganan fisik ini. Kalau yang fisik ini harganya 1 bulannya 150.000. Kalau yang digital ini cuma 100.000 langganan. Nah, 5.000 ya. Karena kan buat bayar-bayarnya, buat gaji karyawannya. Nah, jadi semuanya di sini. Jadi kita tidak bisa menafikan juga keberadaan media sosial dan digital ini memang berpengaruh terhadap semuanya. Jadi kita siasatkan tadi, kita manfaatkan dunia digital untuk kepentingan unit usaha kita juga. Jelas ya, Agim ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat Agim tadi. Terus yang kedua si Rizky Febian. Rizky Bilar. Kenapa keju Rizky Bilarnya gitu? Rizky ada pertanyaan Ki? Oh ya, wartawan tadi ya. Wartawan, kenapa wartawan harus memegang kode etik tadi ya? Iya, itu bagus pertanyaan sangat bagus. Ya, standar kerja wartawan ini kan profesi ya, sama kayak dokter, sama kayak pengacara, profesi. Jadi dia bukan tuan tapi profesi. Nah, wartawan itu terikat dengan namanya kode etik jurnalistik. Jadi sebelum kalian terjun menjadi wartawan, kalian harus memahami dulu apa itu kode etik jurnalistik. Nah, kalau kalian nggak paham, jangan jadi wartawan dulu. Jadi wartawan itu setidaknya harus paham kode etiknya. Pertama, yang penting-penting ya, itu ada sekitar 15 tahun. Saya lupa juga semuanya. Mungkin saya ambil yang pertama. Yang pertama, wartawan dilarang membuat berita hoak. Dilarang menyebarkan berita palsu, dilarang membuat berita berbau sara, dilarang membuat berita yang berbau pornografi. Nah, misal pornografi gini, ada kejadian pemerkosaan, ini saya buka aja ya, kasus pemerkosaan di Khotib ini termasuk tinggi, angkanya tinggi, baik itu orang lain bahkan yang dilakukan oleh saudara sendiri, sangat tinggi itu mungkin. Terutama itu tadi, itu hasil dari persidangan di pengadilan. Kasus pemerkosaan, walaupun bukti-buktinya jelas pemerkosaan, tapi kita tidak juga kan harus menceritakan detail kepada pembaca. Misalnya pemerkosaan dia apa-apa gitu kan, itu tidak boleh. Jadi kita ambil luarnya aja, intinya aja. Terus yang kedua, kalau korban pemerkosaan, korban pemerkosaan pencabulan, terutama yang anak di bawah umur, kalian masih bawah umur 17 tahun, tidak boleh disebutkan namanya. Itu hukum wajibnya.
fardu ain ya, hukum wajibnya. Tidak boleh menyebutkan namanya. Terus misalnya dia sekolah, tidak boleh menyebutkan nama sekolahnya. Terus tidak boleh menampilkan fotonya. Gitu. Kenapa itu? Karena itu berkaitan dengan traumatik. Apalagi perempuan kan. Kalau sudah mengalami hal kejadian seperti itu, traumanya akan berjalan, memorinya akan ingat terus. Terus kenapa juga tidak boleh menyebutkan sekolahnya? Karena itu nanti akan dianggap berdampak terhadap sekolahnya tadi. Indonesia dia kepo-kepo kan orangnya. Oh, ternyata itu sekolah di sini ya, murid SMA ini ya. Nah, kasihan kan. Ada hukumnya. Kalau misalnya kita sampai melakukan itu, biasanya pertama, tapi wartawan itu kan punya undang-undang pers sendiri. Dia tidak langsung diajukan ke undang-undang umum. Nah, dia harus dimediasi dulu. Nah, sebelum, maka itu tadi sebelum naik cetak ini naik terbit seperti ini kan, cross check itu penting. Ya, bertanggung jawab tadi siapa redakturnya tadi. Kalau redakturnya kadang pintar salah juga, nah bahaya itu. Sekarang ini memang pers bebas, jumlah media banyak. Makanya saya bilang di awal tadi kan, apakah kalian mendapat informasi yang kalian dapat di media sosial itu semuanya benar? Belum tentu kan. Media-media pun banyak juga yang seperti itu. Ada yang media yang mohon maaf, yang saya akui sendiri masih abal-abal. Abal-abal itu jelas dia ngakunya media tapi beritanya kada karuan. Nah, itu yang harus kalian pahami juga. Jadi kalau mau baca yang bujur, baca Radar Samping. Saya promosi sedikit. Kalau Radar Samping salah, berhak ditindak, berhak dituntut. Itu tadi. Ya, tapi tadi sebelum dilakukan proses itu kita mediasi dulu. Nah, misalnya salah tanggal itu misalnya ralat koreksi. Yang bahaya itu kan salah penyebutan nama, salah penyebutan lokasi gitu lah, teralat. Atau misalnya ada orang dituduh maling, tapi kita kadang konfirmasi, itu jangan juga. Jadi konfirmasi itu berimbang. Misalnya, Rizky Bilar selingkuh, misalnya gitu. Kalau itu kan berita di infotainment kan, berita terjadi. Yang menyangkut selingkuh siapa gitu kan? Kita belum punya bukti kan, muncullah di koran gitu, di media sosial. Ya sebenarnya itu kan itu belum lengkap. Kita harus konfirmasi dulu ke Rizky Bilarnya gitu kan. Tidak hanya sekedar satu pihak. Tapi itu artis kan. Nah, sekarang kejadian apa gitu, misalnya apa? Yang lokalnya, ada yang misalnya kayak kemarin kayak yang kecelakaan depan sekolah kalian itu ada itu kan. Nah, orang si wartawannya ini kadang ngecek, dia dapat informasi dari orang, oh itu misalnya ya siswa SMK 2 ya, padahal lain. Padahal misalnya SMK mukanya SMA 4 lah mukanya tuh. Ditulis si wartawan, ini kadang ngecek. Yang hanya mendengar dari orang itu ya si siswa SMK 2 ya tabrak. Ditulisnya lah di medianya, media online gitu kan. Pelajar SMA 2 tewas ditabrak truk gitu kan. Truk parkir ditabraknya meninggal dunia gitu kan. Nah, ternyata bukan siswa SMA 4 tapi sudah ditulis. Nah, itu kan salah, fatal kan? Fatal. Nah, itu tadi ya si medianya harus mengklarifikasi, minta maaf ke pihak sekolahnya gitu kan. Jadi itu tadi kode etik tadi penting. Jadi biar kita tidak salah. Itu yang tadi kan pertama tidak salah tidak itu. Yang kedua itu yang paling penting juga harus berimbang. Nah, itu tadi berimbang, harus terkonfirmasi keduanya. Misalnya si A ini dituduh ini, si B menyebut si A ini seperti ini. Kita harus konfirmasi kedua belah pihak. Tidak langsung itu. Ya sampai tadi kan kasusnya dia cuma hanya mendengar dari omongan orang di lapangan, tapi dia tidak cross-check. Misalnya cross-check paling gampang itu kan kepolisian kan, Telantas. Cross-check bujurkah Pak ini tabrakan, bujurkah namanya ini, bujurkah sekolahnya di sini. Kalau kada yakin lagi datangi sekolahnya, bujurkah ini siswa ini pian Pak atau Bu. Jadi kayak gitu. Jadi semuanya harus memenuhi ajas itu lah, berimbangan. Banyak sebenarnya kode etiknya. Kalau saya jelaskan salah satu nanti waktunya kada
Kalau cukup. Oke, ada lagi? Ada. Ya, terakhir ya. Bapak Kuswanto. Ya, silakan. Nih. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kuswanto dari kelas 10 TPJ 2. Mau nanya apa? Nah, tadi kan ada yang menanyakan tentang kertas koran, Pak. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang langkah-langkah pembuatan koran dan buku yang digunakan dan berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembuatan koran. Oh ya, tekniknya ya, teknisnya. Oke, terima kasih. Mas Kuswanto, Wanto panggilannya ya. Nah, Wanto, Mas Wanto. Ya, itu teknis berkaitan dengan teknis gimana produksi koran. Ya saya belum sempat jelaskan deh. Mungkin singkat aja saya jelaskan karena sudah menjelang siang juga. Bahan baku yang pembuatan koran itu yang pertama itu kertas, yang pasti kertas. Terus yang kedua itu ada master film. Master film itu kertas film. Terus kedua tinta printer. Yang peralatannya printer dulu kan, printer. Sebelum ini saya bagi dulu ke pracetaknya dulu. Pracetaknya itu untuk pembuatan masternya itu printer. Yang pertama printer. Jadi printernya tidak printer yang biasa kalian pakai di sekolah atau printernya khusus dan harganya juga lumayan. Itu printer. Nah, terus yang kedua setelah itu prosesnya yang hasil desain ini tadi selesai baru di print di kertas filmnya itu. Nanti setelah di print di kertas filmnya itu baru dipindahkan ke namanya plat. Ada namanya plat, itu berasal dari aluminium, bahannya aluminium. Nanti hasil yang di film itu ditransfer ke dalam plat. Jadi gambarnya nempel di plat. Nah, setelah itu plat itu selesai, baru tinggal dimasukkan ke dalam mesin yang ada di bawah itu. Sesuai warnanya. Kalau printer itu kan ada 4 warna ya, merah, kuning, biru, dan hitam. 4 warna. Nah, sama kayak itu prosesnya. Tapi ini tintanya kayak tinta cat gitu, bukan tinta gitu. Nah, prosesnya itu lamanya kalau dihitung dari proses montase sampai ke situ sekitar 1 kali cetak itu sekitar 20 menitan. 20 menit. Kalau sampai dengan proses produksinya sekitar setengah jam lah. Nah, makanya tadi diet itu penting kan, ngatur ritmenya tadi. Biar nanti kada lambat, kada terlalu lakas. Kalau lakas sih bagus kan, lebih cepat gitu. Tapi kalau lambat itu kan menghambat semuanya. Nah, jadi nanti kita lihat ke bawah. Nanti pas kita turun lihat peralatannya seperti apa. Ya, mungkin itu Mas Wanto ya. Ya. Yang lain? Tanya ada jam siang juga. Jadi intinya itu tadi ya Radio Sampit sangat berterima kasih juga terhadap kunjungan kalian seperti ini. Ya saya mewakili manajemen juga menyampaikan apresiasi terhadap adik-adik semua yang sudah mau berkunjung sini untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ya pesan saya, kalian sebagai generasi muda harus bijak dalam mengolah informasi tadi, mencoba informasi tadi. Jangan berita yang kebenarannya belum pasti kalian sebarluaskan. Dan yang kedua, rajin-rajinlah baca info ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini bisa berlanjut ke depannya. Sekali lagi atas nama manajemen mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah kesini bertemu sini. Semoga hasil ini memberikan manfaat buat kalian semua, nambah ilmu buat kalian semua, dan yang sebelumnya tidak tahu menjadi lebih tahu. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Nama saya Trinity Segara Asih. ya, kalau ini Nama saya Yusuf Sofian. ya. Saya mau nanya pendapatnya tentang setelah berkunjung ke Radar Sampit, apa pendapatnya yang didapat? Untuk pendapat saya berkunjung ke Radar Sampit sangat amat menyenangkan karena dapat belajar banyak hal-hal baru di sini. Kalau ya, pendapatnya Dapat mengetahui tentang Radar Sampit dan juga struktur organisasinya yang ada di dalamnya. Udah.